Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatun Najah, NIM 58 dari kelas B, akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang metode pengukuran citra satelit atau pembacaan klorofil A. Jurnal yang saya pakai adalah estimasi produktivitas primer perairan berdasarkan konsentrasi klorofil A yang diekstrak dari citra satelit Landsat 8 di perairan Kepulauan Karimun Jawa dan pemetaan sebaran klorofil A menggunakan citra satelit Landsat multitemporal di Teluk Lampung, Provinsi Lampung. Produktivitas primer adalah tingkat di mana fotosintesis atau penyerapan karbon dan produksi karbohidrat atau bahan organik terjadi pada waktu tertentu dan dalam volume tertentu. Salah satunya, produktivitas perairan dilakukan oleh fitoplankton. Konsentrasi klorofil A tak jarang dipakai untuk mengestimasi biomasa fitoplankton dan produktivitas perairan yang bisa dipakai oleh pengelolaan sumber daya laut dan pemantauan kualitas perairan. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dapat digunakan untuk mendeteksi biomasa pigmen, namun tidak dapat mendeteksi produktivitas primer, sehingga produksi fitoplankton dapat dihitung menggunakan model biooptik melalui perekaman data oleh sensor satelit. Prosedur untuk mengestimasi produktivitas primer dari hasil data satelit dapat dihitung menggunakan algoritma model produktivitas primer. Produktivitas primer perairan menggunakan penginderaan jauh satelit telah banyak dikembangkan, akan tetapi penerapan model tersebut masih membutuhkan masukan data yang banyak. Di Indonesia sendiri, pengembangan model empiris untuk estimasi produktivitas perairan dari konsentrasi klorofil A yang diturunkan dari citra satelit masih jarang dilakukan. Model statistik sederhana dalam mengestimasi rata-rata produktivitas primer menggunakan informasi konsentrasi klorofil A di laut, terutama di seluruh zona eufotik. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk membangun model estimasi produktivitas primer perairan berdasarkan nilai konsentrasi klorofil A yang diekstrak dari citra satelit Landsat 8. Metode dari jurnal tersebut adalah lokasi dan data yang diambil dalam penelitian dilakukan di perairan Pulau Karimun Jawa dan kemudian pada 20 stasiun pengamatan yang mana penelitian tersebut dilakukan pada tanggal 15-18 Mei 2016 dengan menggunakan data satelit citra Landsat 8 OLI pada PAD atau RAW 120/64. Citra satelit dimulai dengan melakukan koreksi geometrik dan radiometrik. Koreksi geometrik dilakukan untuk memperbaiki kesalahan citra satelit terhadap lokasi sebenarnya di permukaan bumi dan memiliki acuan sistem koordinat. Citra satelit Landsat 8 OLI juga dikoreksi secara radiometrik yang dilakukan untuk mengubah nilai digital number atau DN menjadi nilai reflektansi dengan resolusi radiometrik 16 bit integer pada produk level 1 dan dikonversi menjadi nilai reflektansi top of atmosphere atau TOA. Pada pengukuran nilai koefisiensi atenasi antara lux meter underwater dan sensitif menghasilkan nilai yang signifikan tidak berbeda nyata, sehingga nilai atenuasi berkisar antara 28,75 sampai 30,67 pada kedalaman eufotik. Sebaran nilai klorofil A pada paling tinggi berada di kolom perairan yang dibandingkan dengan lapisan permukaan dan akan semakin rendah pada kedalaman kompensasi. Dari pengetahuan distribusi vertikal konsentrasi klorofil A dapat digunakan untuk membuat algoritma produktivitas primer perairan. Produktivitas primer berdasarkan analisis citra satelit menunjukkan bahwa nilai produktivitas primer lebih tinggi di perairan pesisir dan lebih rendah menuju laut lepas. Dikarenakan pada kawasan pesisir Karimun Jawa dihuni bagi ekosistem penting seperti ekosistem karang, lamun, dan ekosistem mangrove yang mempunyai nutrien yang tinggi. Satelit menghasilkan ekstraksi konsentrasi klorofil A citra satelit dengan persamaan PP-SAT sama dengan 46,376 plus 33,241. Varian data produktivitas primer model dengan produktivitas primer in situ didapatkan signifikan tidak berbeda nyata, sehingga konsentrasi klorofil A yang diekstrak dari citra satelit dapat digunakan untuk mengestimasikan produktivitas primer perairan. Beberapa metode numerik yang telah dilakukan dapat menggambarkan nilai estimasi produktivitas primer di perairan Laut Karimun Jawa. Kesimpulan pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa penetrasi cahaya yang dapat masuk ke dalam kolom perairan pada zona eufotik mencapai 28,75 sampai 30,67 meter.
Model estimasi produktivitas primer berdasarkan nilai konsentrasi klorofil A citra satelit Landsat 8 dapat dihitung menggunakan persamaan PP-SAT sama dengan 46,376 plus 33,204 closat. Dengan model persamaan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis spasial citra satelit dan untuk mengestimasi produktivitas primer di suatu wilayah menggunakan citra satelit Landsat 8. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa klorofil A sendiri merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di laut, sehingga perlu dilakukan pengamatan tingkat konsentrasi klorofil A. Salah satu caranya dengan pengindaan jauh. Pengindaan jauh sendiri merupakan ilmu untuk memperoleh informasi mengenai objek berdasarkan pengukuran yang dilakukan dari jarak tertentu, yaitu tanpa benar-benar bersinggungan dengan objek tersebut. Kuantitas yang paling sering diukur dalam sistem pengindaan jauh merupakan energi elektromagnetik yang berasal dari objek-objek tertentu. Penggunaan aplikasi pengindaan jauh akan mempermudah untuk menerima informasi tentang sebaran klorofil A pada perairan Teluk Lampung tanpa harus turun langsung menganalisis klorofil A pada wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian di jurnal ini yaitu untuk menganalisa konsentrasi dan memetakan klorofil A di Teluk Lampung menggunakan data citra satelit Landsat berdasarkan algoritma yang sesuai dan dikorelasikan dengan data lapangan setiap musim. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dilakukannya pengolahan data citra satelit pada sebaran klorofil A menggunakan software NV 4.3, software ArcGIS 10.1 dan menggunakan data citra satelit Landsat dengan tanggal yang telah disesuaikan dengan data pengambilan sampel di lapangan. Analisis kandungan klorofil A dilakukan dengan pengukuran klorofil A di laboratorium dan analisis keakuratan data dilakukan dengan analisis data citra satelit yang menggunakan algoritma yang sesuai, dan setelah dilakukan analisis data lapang di laboratorium, selanjutnya dilakukan proses analisis keakuratan antara data lapang dan data pada citra satelit. Pada hasil data yang diperoleh menjelaskan bahwa kadar oksigen terlalu di perairan Teluk Lampung terlihat bahwa semakin mengarah ke laut memiliki nilai yang lebih tinggi. Pada nilai salinitas yang rendah pada penelitian tersebut terdapat di stasiun 7, 8, dan 9 dikarenakan pada waktu pengambilan sampelnya dilakukan pada saat surut, sehingga terdapat pengaruh masukan air sungai pada stasiun tersebut. Sedangkan nilai pH yang terletak di stasiun 1 semakin rendah dikarenakan terletak dekat dengan daratan sehingga terdapat campur tangan oleh aktivitas manusia. Hasil pengukuran suhu didapatkan nilai suhu terendah terdapat pada stasiun 8, sedangkan suhu tertinggi terdapat pada stasiun 20, dan nilai kecerahan terendah terdapat pada stasiun 8, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada stasiun 20. Hal ini dikarenakan nilai kecerahan yang semakin ke arah laut, maka nilai kecerahannya semakin tinggi, sedangkan nilai kecepatan arus yang paling rendah berdasarkan rentang warna pada kontur terdapat pada stasiun 18 dan nilai tertinggi pada stasiun 17. Hasil uji validasi yang melakukan pengujian nilai konsentrasi klorofil A yang menggunakan algoritma Wibowo dan analisis regresi polinomial order 3 yang sudah ditentukan sebelumnya dengan perbandingan masing-masing algoritma berdasarkan nilai hasil regresi R2 terbesar pada tiap algoritma mendapatkan hasil model regresi klorofil A sama dengan 0,00997 buka kurung TM5 ditambah TM6 dibagi TM4 dikali 10,491 dikurangi 0,2704 buka kurung TM5 ditambah TM6 dibagi TM4 tutup kurung dikali 6,994 ditambah 2,0237 buka kurung TM5 ditambah TM6 dibagi TM4 dikali 3,497 dikurangi 1,2751. Pada klorofil A di musim barat mendapatkan hasil peta sebaran konsentrasi klorofil A yang didominasi dengan warna kuning, sedangkan musim peralihan 1 juga didominasi dengan warna kuning akan tetapi lebih rendah dari musim barat. Nilai klorofil A musim timur terlihat warna kuning yang hampir merata, sedangkan pada musim peralihan 2 nilai konsentrasi klorofil A yang memiliki rentang nilai yang tidak berbeda jauh dengan musim lainnya. Musim peralihan 2, nilai klorofil A mengalami penurunan daripada musim timur. Analisis konsentrasi klorofil A termasuk ke dalam kategori kesuburan indera. Pada stasiun 9 memiliki nilai yang paling tinggi. Pada peta sebaran konsentrasi klorofil A musim barat dan musim peralihan 1 bahwa stasiun-stasiun yang berada di sekitar muara sungai memiliki nilai tertinggi dibandingkan stasiun yang jauh dari daratan. Sedangkan pada musim timur dan masa peralihan 2 cenderung homogen dengan nilai klorofil A yang tinggi, akan tetapi pada musim ini nilai klorofil A di daerah sekitar pantai memiliki nilai yang lebih rendah. Tersebut adalah
adalah pada jurnal pertama dalam menentukan nilai konsentrasi klorofil A pada citra satelit Landsat 8 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Dengan model persamaan tersebut dapat mengestimasi produktivitas primer di perairan Kepulauan Karimun Jawa. Sedangkan pada jurnal kedua dalam menentukan nilai konsentrasi klorofil A pada citra satelit Landsat multitemporal dapat menggunakan algoritma Wibowo dan analisis regresi polinomial orbitika yang sudah ditentukan dengan perbandingan masing-masing algoritmanya berdasarkan nilai hasil dari regresi R2 terbesar pada tiap algoritma mendapatkan hasil model regresi sebagai berikut. Dengan algoritma Wibowo tersebut dapat mengetahui peta sebaran di Teluk Lampung, perairan Lampung. Jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.